Timnas Indonesia tiba di Vietnam, media beri sambutan tak terduga. Timnas Indonesia hanya memiliki sedikit waktu untuk sekedar melepas letih usai menjalani pertandingan kontra Laos. Pasalnya, skuad Garuda diwartakan langsung terbang ke Vietnam pada Jumat pagi ini. Hal ini pun juga telah dikonfirmasi oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Anak-anak langsung ke Hanoi dan lewat Bali. Kita doakan saja agar mereka bugar dan mendapatkan hasil maksimal juga. Demikianlah kata Yunus Nusi. Sekjen PSSI ini pun juga memastikan timnas Indonesia ke Vietnam tanpa pesawat charter alias menggunakan pesawat komersil. Terlepas dari situasi yang kurang ideal yang dialami oleh skuad Merah Putih, Yunus Nusi tetap meminta dukungan dan doa semua pihak agar timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal. Timnas baru tiba, kecurangan tuan rumah Vietnam terungkap. Kecurangan harus diterima timnas Indonesia lantaran menempuh perjalanan hingga 15.000 km dalam tempo 10 hari sebelum laga melawan Vietnam. Jarak 15.788 km ini merupakan hitungan kasar perjalanan Indonesia untuk melawan Myanmar, menjamu Laos, dan kembali tandang melawan Vietnam dalam rangkaian Piala AFF 2024. Rinciannya adalah perjalanan dari Bali ke Jakarta ke Kuala Lumpur ke Yangon, lantas dari Yangon ke Kuala Lumpur ke Jakarta lalu ke Solo. Kemudian dari Solo ke Bali, ke Hanoi dan ke Puto. Ini merupakan hitungan kasar, dalam artian hanya jarak dari kota ke kota berdasarkan Google Maps. Pada realitanya, tentu jarak yang ditempuh lebih dari 15.788 km. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengeluhkan mepetnya jeda antar pertandingan yang harus dihadapi anak asuhnya untuk menjalani persaingan yang ketat yang tersaji di grup B Piala AFF 2024 ini. Antara jelang bersua dengan Vietnam, skuad The Golden Star Warriors diuntungkan dengan waktu istirahat yang lebih ideal ketimbang timnas Indonesia. Pasalnya perjumpaan ini akan menjadi pertandingan kedua untuk mereka. Sementara ini menjadi pertandingan ketiga untuk timnas Indonesia dengan jadwal penerbangan yang begitu padat. Skema timnas Indonesia lolos semifinal usai ditahan imbang Laos. Hasil imbang ini sudah cukup membuat timnas Indonesia ke puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 4 angka. Timnas Indonesia hanya unggul 1 angka dari Vietnam dan Filipina di tempat kedua dan juga ketiga. Hanya saja ada catatan, kedua tim tersebut baru memainkan 1 pertandingan. Sementara untuk lolos ke babak semifinal sendiri, timnas Indonesia setidaknya wajib mengemas 4 angka dari 2 laga sisa, tepatnya saat tandang ke markas Vietnam pada 15 Desember 2024 dan kalah menjamu Filipina pada 21 Desember. Dari 2 laga itu, skuad Merah Putih bisa membidik 1 angka atas Vietnam dengan 3 poin kontra Filipina. Lalu bagaimana jika timnas Indonesia tumbang dari Vietnam dan menang atas Filipina? Sebenarnya peluang lolos pun masih sangat terbuka, asalkan di laga lain Vietnam menang atas Laos dan Myanmar yang notabene 2 lawan sisa mereka. Melihat kondisi sekarang, timnas Indonesia bahkan bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024 sebagai juara grup. Caranya jelas dengan mengalahkan Vietnam dan Filipina. Jadi akankah skuad Merah Putih sanggup? Mari kita tunggu saja kejutannya. Satu hal yang pasti, ekspektasi kepada para pemain muda yang tampil di ajang antar ASEAN kali ini wajib diturunkan.